Bayangkan seorang ayah yang diminta untuk menyembelih anaknya sendiri, anak yang telah lama dinanti-nantikan, anak yang lahir setelah berpuluh tahun berdoa dan berharap. Bayangkan seorang anak yang rela lehernya diletakkan pisau demi ketaatan kepada Allah. Inilah kisah yang membuat malaikat di langit menahan napas, kisah yang mengubah sejarah keimanan umat manusia selamanya, kisah Nabi Ismail alaihi salam yang pengorbanannya masih kita kenang hingga detik ini setiap kali Idul Adha tiba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel kami yang selalu menyajikan kisah-kisah inspiratif dari para nabi dan rasul. Jika kalian menyukai konten ini, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan video-video kami selanjutnya. Hari ini kita akan menyelami kisah lengkap Nabi Ismail alaihi salam, mulai dari kelahirannya yang penuh keajaiban, masa kecilnya di tanah gersang Makkah, hingga ujian terbesar yang pernah dialami seorang ayah dan anak dalam sejarah manusia. Kisah Nabi Ismail dimulai jauh sebelum kelahirannya, ketika Nabi Ibrahim alaihi salam sudah berusia lanjut namun belum dikaruniai anak. Istrinya, Siti Sarah, sudah melewati usia subur dan mereka berdua telah pasrah dengan takdir Allah. Namun Siti Sarah memiliki seorang hamba sahaya bernama Hajar yang berasal dari Mesir, seorang wanita solihah yang taat dan penuh keimanan. Dengan keikhlasan hati, Siti Sarah menawarkan Hajar kepada Nabi Ibrahim untuk dijadikan istri, dengan harapan Allah akan menganugerahkan keturunan melalui Hajar. Nabi Ibrahim menerima tawaran ini dengan penuh kebijaksanaan, dan Allah pun mengabulkan doa mereka. Tidak lama kemudian, Hajar mengandung dan melahirkan seorang bayi laki-laki yang diberi nama Ismail, yang dalam bahasa Ibrani berarti Allah mendengar, karena Allah telah mendengar doa-doa panjang Nabi Ibrahim. Kelahiran Ismail membawa kebahagiaan luar biasa bagi Nabi Ibrahim yang saat itu sudah berusia 86 tahun. Bayangkan kegembiraan seorang ayah yang akhirnya memiliki putra setelah puluhan tahun menanti. Namun di balik kebahagiaan ini, Allah telah menyiapkan ujian-ujian besar yang akan membentuk Ismail menjadi nabi yang mulia dan menjadikan kisahnya abadi sepanjang masa. Ketika Ismail masih bayi, Allah memberikan wahyu kepada Nabi Ibrahim untuk membawa Hajar dan Ismail ke sebuah lembah tandus yang tidak berpenghuni, tidak ada tanaman, tidak ada air, tidak ada kehidupan. Tempat itu adalah lembah Makkah, yang saat itu hanya hamparan pasir dan batu yang dipanggang matahari gurun. Perintah ini tentu sangat berat bagi Nabi Ibrahim, membawa istri dan bayi mungilnya ke tempat yang tidak ada kehidupan sama sekali. Namun keimanan Nabi Ibrahim kepada Allah begitu kuat, dia yakin bahwa di balik setiap perintah Allah pasti ada hikmah yang agung. Perjalanan panjang itu akhirnya sampai di lembah Makkah. Nabi Ibrahim menurunkan Hajar dan bayi Ismail di bawah sebuah pohon besar, meninggalkan mereka dengan persediaan kurma dan air yang sangat terbatas dalam sebuah kantong kulit. Bayangkan perasaan seorang ibu yang ditinggalkan di tengah gurun dengan bayinya, tanpa ada seorang manusia pun di sekelilingnya. Ketika Nabi Ibrahim mulai berjalan meninggalkan mereka, Hajar berlari mengejarnya sambil bertanya, "Ya Ibrahim, kemana engkau pergi meninggalkan kami di lembah yang tidak ada manusia dan tidak ada apa-apa ini?" Nabi Ibrahim terus berjalan tanpa menoleh. Hajar bertanya lagi dan lagi, namun Nabi Ibrahim tetap berjalan. Akhirnya, mari kita renungkan bagaimana kita bisa mengaplikasikan pelajaran dari kisah Nabi Ismail dalam kehidupan kita sehari-hari. Pertama, tingkatkan ketaatan kita kepada Allah dalam segala hal, baik dalam hal yang besar maupun yang kecil. Jika Allah memerintahkan kita untuk salat 5 waktu, laksanakan dengan tepat waktu dan dengan khusyuk. Jika Allah melarang kita dari riba, jauhi riba meskipun kita butuh uang. Jika Allah memerintahkan kita untuk berhijab, kenakan hijab dengan benar meskipun lingkungan sekitar tidak mendukung. Ketaatan dalam hal-hal kecil akan melatih kita untuk taat dalam hal-hal besar. Kedua, latihlah kesabaran kita dalam menghadapi ujian hidup. Tidak ada kehidupan di dunia ini yang bebas dari ujian. Setiap orang pasti akan menghadapi ujian, entah ujian kesehatan, ujian ekonomi,
ujian keluarga, ujian pekerjaan, atau ujian lainnya. Yang membedakan orang mukmin dengan yang lain adalah cara mereka menghadapi ujian. Orang mukmin menghadapi ujian dengan sabar, tidak mengeluh, tidak menyalahkan Allah, dan terus berusaha sambil bertawakal kepada Allah. Sedangkan orang yang lemah imannya menghadapi ujian dengan mengeluh, putus asa, bahkan menyalahkan Allah. Ketiga, biasakanlah untuk menepati janji dalam segala hal. Jangan membuat janji yang tidak bisa kita tepati. Jika sudah berjanji, tepati janji itu sekuat tenaga. Jika karena suatu hal yang di luar kendali kita, sehingga kita tidak bisa menepati janji, segera sampaikan kepada orang yang bersangkutan dan minta maaf dengan tulus. Menepati janji adalah sifat orang mukmin dan sifat para nabi, sedangkan mengingkari janji adalah sifat orang munafik. Keempat, perbanyaklah bersyukur atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Jangan seperti istri Ismail yang pertama yang selalu mengeluh, meskipun sebenarnya Allah sudah memberikan banyak nikmat. Lihatlah kepada orang-orang yang kondisinya lebih sulit dari kita, maka kita akan bersyukur atas apa yang kita miliki. Ada orang yang tidak memiliki rumah, sementara kita memiliki rumah untuk berlindung. Ada orang yang tidak memiliki makanan, sementara kita bisa makan 3 kali sehari. Ada orang yang sakit parah, sementara kita sehat. Bersyukur akan membuat hidup kita lebih bahagia dan lebih diberkahi oleh Allah. Kelima, didiklah anak-anak kita dengan pendidikan iman yang kuat sejak dini. Ajarkan mereka tentang Allah, tentang nabi-nabi, tentang Al-Quran, tentang doa, tentang akhlak mulia. Jangan hanya fokus pada pendidikan akademis dan melupakan pendidikan agama. Anak-anak yang dididik dengan iman yang kuat akan menjadi generasi yang kuat, yang tidak mudah terpengaruh oleh hal-hal negatif, dan yang akan menjadi kebanggaan kita di dunia dan akhirat. Keenam, jagalah silaturahmi dengan keluarga dan kerabat. Luangkan waktu untuk mengunjungi atau menghubungi orang tua, saudara, dan kerabat kita. Jangan biarkan kesibukan dunia membuat kita melupakan keluarga. Silaturahmi akan mendatangkan berkah dalam hidup kita, akan memperpanjang umur kita, dan akan melapangkan rezeki kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaklah dia menyambung tali silaturahmi." Ketujuh, berdoalah dengan sungguh-sungguh dan jangan pernah berhenti berdoa meskipun doa kita belum dikabulkan. Allah sangat suka mendengar doa hamba-hambanya, dan setiap doa yang kita panjatkan pasti didengar oleh Allah meskipun mungkin belum dikabulkan saat itu. Kadang Allah menunda pengabulan doa karena waktu yang kita minta belum tepat, kadang Allah mengganti dengan yang lebih baik, dan kadang Allah menyimpan pahala doa kita untuk kita terima di akhirat nanti. Apapun itu, teruslah berdoa karena berdoa adalah senjata orang mukmin. Kedelapan, berkorban dan berinvestasilah untuk akhirat. Jangan terlalu mencintai harta dunia sehingga kita lupa bahwa harta itu hanya titipan sementara. Sisihkan sebagian harta kita untuk sedekah, untuk membantu fakir miskin, untuk membangun masjid atau madrasah, untuk membantu anak yatim, dan untuk berbagai amal jariyah lainnya. Harta yang kita infakkan di jalan Allah adalah harta yang sebenarnya, karena harta itulah yang akan kita bawa ke akhirat dalam bentuk pahala. Kesembilan, perbaikilah akhlak kita dalam bergaul dengan sesama. Jadilah orang yang ramah, yang murah senyum, yang suka membantu, yang jujur, yang dapat dipercaya, yang tidak suka menggunjing, yang tidak suka menyakiti orang lain baik dengan ucapan maupun perbuatan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Akhlak yang baik adalah cerminan dari iman yang kuat. Kesepuluh, persiapkan diri kita untuk menghadapi kematian dengan memperbanyak amal solih dan bertobat dari dosa-dosa. Jangan menunda tobat karena kita tidak tahu kapan ajal kita akan datang. Setiap hari ketika kita bangun tidur, syukuri bahwa Allah masih memberikan kita kesempatan untuk hidup satu hari lagi, dan manfaatkan hari itu dengan sebaik-baiknya untuk beribadah dan berbuat kebaikan.
Kisah Nabi Ismail alaihi salam adalah kisah yang sangat inspiratif dan penuh dengan pelajaran hidup yang berharga. Dari kelahirannya yang dinanti-nanti, masa kecilnya yang penuh ujian di gurun Makkah, hingga ujian terbesar penyembelihan yang mengguncang langit dan bumi, setiap babak dari hidupnya mengajarkan kita tentang keimanan, ketaatan, kesabaran, dan ketawakalan kepada Allah. Kisahnya diabadikan dalam Al-Quran, dikenang setiap tahun melalui ibadah haji dan kurban, dan menjadi teladan bagi miliaran umat Islam di seluruh dunia. Nabi Ismail alaihi salam bukan hanya seorang nabi yang hidup ribuan tahun yang lalu, tapi beliau adalah teladan yang hidup dalam setiap ritual ibadah kita. Ketika kita menghadap kiblat untuk salat, kita menghadap ke Ka'bah yang dibangun oleh tangan beliau. Ketika kita minum air Zam-Zam, kita minum dari sumur yang Allah munculkan untuk menyelamatkan beliau. Ketika kita menyembelih hewan kurban, kita mengenang pengorbanan agung beliau. Beliau hadir dalam setiap aspek ibadah kita, meskipun beliau telah wafat sejak ribuan tahun yang lalu. Semoga kisah Nabi Ismail ini bisa menjadi inspirasi dan motivasi bagi kita semua untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita bisa meneladani sifat-sifat mulia beliau seperti kesabaran, ketaatan, kejujuran, dan kerelaan berkorban. Semoga Allah memasukkan kita ke dalam golongan hamba-hambanya yang solih dan bertakwa, dan semoga Allah mengumpulkan kita dengan para nabi dan orang-orang solih di surga Firdaus yang tertinggi. Saudara-saudara sekalian, demikianlah kisah lengkap Nabi Ismail alaihi salam, pengorbanan agung yang menggetarkan langit dan bumi, kisah yang mengajarkan kita bahwa cinta sejati kepada Allah harus dibuktikan dengan ketaatan tanpa syarat. Ibrahim dan Ismail telah memberikan contoh sempurna tentang bagaimana seharusnya seorang hamba bersikap kepada Tuhannya, bahwa tidak ada yang boleh kita cintai melebihi cinta kita kepada Allah, tidak ada yang boleh kita taati melebihi ketaatan kita kepada Allah, dan tidak ada yang boleh kita takuti melebihi rasa takut kita kepada Allah. Mereka mengajarkan kita bahwa ujian seberat apapun yang Allah berikan, pasti ada hikmah besar di baliknya, dan pasti ada jalan keluar jika kita sabar dan bertawakal. Mereka mengajarkan kita bahwa setelah kesulitan pasti ada kemudahan, setelah air mata pasti ada senyuman, setelah ujian pasti ada kemuliaan. Yang kita perlukan hanyalah iman yang teguh, kesabaran yang kuat, dan tawakal yang sempurna kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita jadikan kisah Nabi Ismail sebagai cermin untuk mengevaluasi diri kita. Sudahkah ketaatan kita kepada Allah seperti ketaatan Ismail? Sudahkah kesabaran kita dalam menghadapi ujian seperti kesabaran Hajar? Sudahkah pengorbanan kita di jalan Allah seperti pengorbanan Ibrahim? Jika belum, mari kita terus berusaha untuk memperbaiki diri, untuk meningkatkan kualitas iman dan amal kita, karena hidup di dunia ini sangat singkat dan kita tidak tahu kapan kita akan dipanggil kembali oleh Allah. Terima kasih telah menyimak kisah ini hingga akhir. Jika kalian merasa mendapat manfaat dan inspirasi dari kisah ini, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel kami agar semakin banyak orang yang bisa mengambil pelajaran dari kisah-kisah mulia para nabi. Bagikan video ini kepada keluarga, teman, dan kerabat kalian, karena berbagi ilmu yang bermanfaat adalah sedekah jariyah yang pahalanya akan terus mengalir. Tuliskan juga di kolom komentar pelajaran apa yang paling berkesan bagi kalian dari kisah Nabi Ismail ini. Dan jangan ragu untuk memberikan saran tentang kisah Nabi atau tokoh Islam lainnya yang kalian ingin kami bahas di video-video mendatang. Semoga Allah senantiasa membimbing kita semua di jalan yang lurus, jalan yang ditempuh oleh para nabi dan orang-orang solih. Semoga Allah menerima semua amal ibadah kita, mengampuni segala dosa-dosa kita, dan memasukkan kita ke dalam surganya yang penuh dengan kenikmatan abadi. Semoga kita bisa bertemu dengan Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, dan seluruh nabi serta rasul di surga Firdaus kelak. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hajar bertanya dengan pertanyaan yang mengubah segalanya. Apakah Allah yang memerintahkanmu melakukan ini?
Nabi Ibrahim berhenti sejenak dan menjawab, "Iya." Mendengar jawaban itu, Hajar dengan tenang berkata, "Kalau begitu Allah tidak akan menyia-nyiakan kami." Lalu dia kembali kepada bayinya dengan hati yang penuh tawakal. Setelah menjauh dari pandangan Hajar dan Ismail, Nabi Ibrahim berhenti di sebuah bukit, mengangkat tangannya ke langit dan berdoa dengan doa yang sangat indah dan penuh makna. "Ya Rabb kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanaman-tanaman di dekat rumahmu yang suci. Ya Rabb kami, agar mereka mendirikan salat, maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka dan berilah mereka rezeki dari buah-buahan. Mudah-mudahan mereka bersyukur." Doa ini dikabulkan Allah dan menjadi awal dari sejarah Makkah sebagai kota suci yang akan dikunjungi jutaan manusia hingga akhir zaman. Hari-hari berlalu di gurun tandus itu. Persediaan kurma dan air yang ditinggalkan Nabi Ibrahim semakin menipis. Hajar menyusui Ismail dengan penuh kasih sayang. Namun karena kehausan dan kekurangan makanan, air susunya mulai mengering. Bayi Ismail mulai menangis kehausan. Wajahnya memerah dan tubuhnya yang mungil mulai lemas. Hajar tidak bisa diam melihat bayinya dalam keadaan seperti itu. Dia meletakkan Ismail di atas tanah, lalu berlari mencari air atau pertolongan. Dia naik ke Bukit Safa, memandang ke segala arah berharap melihat seseorang atau sesuatu yang bisa membantu. Tidak ada apa-apa. Dia turun dan berlari ke Bukit Marwa, memandang lagi dengan harapan yang sama. Tidak ada apa-apa. Hajar berlari bolak-balik antara Bukit Safa dan Marwa sebanyak 7 kali. Dengan napas terengah-engah, keringat bercucuran di bawah terik matahari gurun yang membakar. Setiap kali dia berada di atas bukit, dia menatap ke tempat bayinya berada dengan hati yang cemas, takut bayinya tidak kuat menahan kehausan. Ini adalah ujian iman yang luar biasa bagi seorang ibu. Setelah lari bolak-balik yang ke-7 kalinya, Hajar mendengar suara. Dia berhenti dan mendengarkan dengan seksama. Dia mendengarnya lagi, seperti suara malaikat. Dengan cepat dia kembali kepada Ismail, dan di sanalah dia melihat pemandangan yang membuat hatinya dipenuhi rasa syukur yang tak terhingga. Di dekat kaki bayi Ismail, tanah mulai basah dan air mulai memancar keluar. Malaikat Jibril telah diutus Allah untuk menghentakkan kakinya atau sayapnya ke tanah, dan keluarlah mata air yang jernih dan segar. Hajar segera membuat tanggul-tanggul kecil dari pasir di sekeliling mata air, agar airnya tidak mengalir kemana-mana, sambil berkata Zam-Zam yang berarti berhenti-berhenti. Dari situlah nama sumur Zam-Zam berasal. Mata air yang hingga kini masih mengalir dan diminum oleh jutaan jamaah haji dan umrah setiap tahunnya. Hajar langsung memberikan air itu kepada Ismail, dan bayi yang kehausan itu pun minum dengan lahap. Hajar sendiri juga minum dan rasa syukurnya kepada Allah tidak terhingga. Keberadaan air di tengah gurun yang tandus itu seperti magnet yang menarik kehidupan. Tidak lama kemudian, burung-burung mulai berdatangan ke tempat itu, terbang mengitari sumber air. Dari kejauhan, suku Jurhum yang merupakan suku Arab yang berkelana di daerah itu melihat burung-burung berterbangan dan mereka tahu bahwa burung-burung hanya berkumpul di tempat yang ada air. Mereka mengirim utusan untuk memeriksa, dan betapa terkejutnya mereka ketika menemukan mata air di lembah yang selama ini mereka kenal sebagai lembah yang tandus dan kering. Mereka menemukan Hajar dan Ismail di sana. Para anggota suku Jurhum meminta izin kepada Hajar untuk berkemah di dekat mata air tersebut. Hajar mengizinkan mereka dengan syarat bahwa mata air itu tetap menjadi milik keturunannya. Suku Jurhum menyetujui dan mereka mulai mendirikan kemah-kemah di sekitar mata air Zam-Zam. Perlahan-lahan, tempat yang tadinya tandus dan sunyi itu mulai ramai dengan kehidupan. Anak-anak bermain, orang-orang berdagang, dan kehidupan mulai berkembang. Ismail tumbuh di tengah suku Jurhum ini, belajar bahasa Arab dari mereka dengan fasih, bermain bersama anak-anak mereka, dan tumbuh menjadi pemuda yang kuat dan solih. Nabi Ibrahim tidak melupakan keluarganya di Makkah. Dia datang mengunjungi mereka secara berkala, meskipun perjalanan dari Palestina ke Makkah sangat jauh dan melelahkan.
Setiap kunjungan memperkuat ikatan cinta antara ayah dan anak, antara Ibrahim dan Ismail. Nabi Ibrahim melihat putranya tumbuh menjadi anak yang taat, berakhlak mulia, dan beriman teguh. Dia mengajarkan Ismail tentang tauhid, tentang keesaan Allah, tentang pentingnya menyembah Allah semata tanpa sekutu. Ismail menyerap semua ajaran ayahnya dengan hati yang terbuka dan menjadikannya landasan hidupnya. Tahun demi tahun berlalu, dan Ismail tumbuh menjadi seorang pemuda yang tampan dan kuat. Dia menikah dengan seorang wanita dari suku Jurhum dan membangun keluarganya sendiri. Hubungan antara Ismail dan ayahnya sangat erat, penuh dengan cinta dan penghormatan. Namun Allah telah menyiapkan ujian terbesar dalam hidup mereka, ujian yang akan menguji keimanan mereka hingga ke dasar-dasar yang paling dalam. Ujian yang akan membuat langit dan bumi menjadi saksi atas ketaatan mereka. Suatu malam, Nabi Ibrahim bermimpi. Dalam mimpi itu, dia melihat dirinya menyembelih putranya Ismail sebagai kurban untuk Allah. Mimpi itu sangat jelas dan detail, membuat Nabi Ibrahim terbangun dengan hati yang berat. Dia tahu bahwa mimpi para nabi adalah wahyu dari Allah, bukan sekadar mimpi biasa. Namun perintah ini begitu berat, begitu menguji. Menyembelih putra yang sangat dicintai, putra yang telah lama dinanti, putra yang telah tumbuh menjadi pemuda yang solih. Nabi Ibrahim menghabiskan malam itu dengan berdoa dan berpikir. Mimpi yang sama terulang pada malam kedua. Nabi Ibrahim semakin yakin bahwa ini adalah perintah dari Allah. Namun dia masih menunggu, berharap ada kejelasan lebih lanjut. Pada malam ketiga, mimpi yang sama muncul lagi untuk ketiga kalinya. Sudah tidak ada keraguan lagi, ini adalah perintah Allah yang harus dilaksanakan. Tapi bagaimana cara menyampaikan hal ini kepada Ismail? Bagaimana seorang ayah memberitahu putranya bahwa dia harus menyembelihnya? Nabi Ibrahim memutuskan untuk berbicara langsung kepada Ismail dengan jujur dan terbuka. Nabi Ibrahim memanggil Ismail dan mereka duduk berdua. Dengan suara yang penuh kasih namun tegas, Nabi Ibrahim berkata, "Wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu, maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu." Bayangkan detik-detik itu, seorang ayah memberitahu anaknya bahwa dia harus menyembelihnya atas perintah Allah. Ini adalah momen yang sangat berat, sangat mengharukan, sangat menguji keimanan keduanya. Namun jawaban Ismail membuat seluruh alam semesta tercengang. Tanpa ragu, tanpa takut, tanpa protes, Ismail menjawab dengan tenang dan penuh keimanan, "Wahai ayahku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah, engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar." Subhanallah, inilah jawaban seorang pemuda yang imannya sudah melampaui kecintaannya pada kehidupan dunia. Ismail tidak mengatakan mengapa aku, tidak mengatakan apakah tidak ada cara lain, tidak mengatakan aku masih muda dan ingin hidup. Dia langsung tunduk dan patuh kepada perintah Allah. Bahkan lebih dari itu, dia meyakinkan ayahnya bahwa dia akan bersabar menghadapi ujian ini. Ini adalah kesempurnaan iman, kesempurnaan ketaatan, kesempurnaan penyerahan diri kepada Allah. Nabi Ibrahim memeluk putranya dengan erat. Air mata mengalir di pipi keduanya, bukan air mata penyesalan atau ketakutan, tapi air mata cinta dan ketaatan kepada Allah. Mereka berdua telah memilih untuk tunduk sepenuhnya kepada kehendak Allah, apapun risikonya, apapun pengorbanannya. Mereka mempersiapkan diri untuk melaksanakan perintah yang sangat berat ini. Nabi Ibrahim mengasah pisaunya, memastikan pisau itu tajam agar penyembelihan bisa dilakukan dengan cepat dan tidak menyiksa. Ismail mempersiapkan dirinya dengan berwudu dan berdoa. Tibalah hari yang ditentukan. Mereka berdua berjalan menuju Mina, sebuah tempat di luar Makkah. Dalam perjalanan itu, iblis mencoba menggoda mereka. Iblis mendatangi Ismail dengan berbagai bisikan, mencoba membuatnya ragu dan takut. "Wahai Ismail, apakah kamu akan membiarkan ayahmu membunuhmu? Apakah kamu tidak ingin hidup, menikah, memiliki anak?" Namun Ismail mengusir iblis dengan melempar kerikil kepadanya dan berkata, "Enyahlah dariku wahai musuh Allah, aku hanya tunduk kepada perintah Tuhanku."
Iblis mencoba di 3 tempat yang berbeda, dan di setiap tempat Ismail melemparnya dengan 7 kerikil. Inilah asal-muasal ibadah melempar jumrah yang dilakukan jamaah haji hingga sekarang, mengenang perlawanan Ismail terhadap godaan iblis. Iblis juga mencoba menggoda Hajar, ibu Ismail. Dia mendatangi Hajar dan berkata, "Tahukah kamu apa yang akan dilakukan Ibrahim kepada anakmu? Dia akan menyembelihnya." Hajar menjawab dengan tegas, "Tidak mungkin Ibrahim melakukan itu." Iblis berkata, "Dia sendiri yang mengatakannya. Dia bermimpi bahwa dia harus menyembelih Ismail." Hajar bertanya, "Jika itu perintah Allah, maka Ibrahim harus melaksanakannya." Iblis pun gagal menggoda Hajar dan pergi dengan kecewa. Inilah keluarga yang seluruh anggotanya penuh dengan keimanan dan ketaatan. Sampailah mereka di Mina. Nabi Ibrahim meminta Ismail untuk berbaring dengan posisi tengkurap, wajah menghadap ke tanah. Ada beberapa riwayat yang mengatakan Ismail sendiri yang meminta posisi ini, karena dia khawatir jika ayahnya melihat wajahnya, kasih sayang ayah akan mengalahkan perintah Allah dan ayahnya tidak akan bisa melaksanakan penyembelihan. Ismail juga meminta agar ayahnya mengikat tangannya dan kakinya dengan erat, agar dia tidak memberontak secara refleks ketika pisau menyentuh lehernya, karena dia tidak ingin pemberontakan tubuhnya dianggap sebagai ketidakrelaan hatinya. Ismail juga berpesan kepada ayahnya, "Wahai ayahku, tajamkan pisaumu dan cepatlah dalam menyembelih agar lebih ringan kematianku, dan ketika engkau kembali kepada ibuku, sampaikan salamku kepadanya." Kemudian Ismail menambahkan, "Jika engkau mau, bawalah bajuku kepada ibuku, mungkin itu bisa menghiburnya." Lihatlah betapa matangnya pemikiran seorang pemuda yang sedang menghadapi kematian. Dia masih memikirkan perasaan ibunya, masih ingin menghibur ibunya setelah dia tiada. Inilah akhlak yang mulia, inilah keimanan yang sempurna. Nabi Ibrahim mengikat tangan dan kaki Ismail dengan kuat. Dia meletakkan kepala Ismail di atas sebuah batu yang datar. Air mata Nabi Ibrahim mengalir deras, namun tekadnya bulat untuk melaksanakan perintah Allah. Dia mengangkat pisaunya, membaca basmalah, dan dengan tangan yang bergetar, dia meletakkan pisau di leher putranya yang sangat dicintai. Dia menarik pisau itu dengan kuat, berharap semuanya cepat selesai. Namun terjadi keajaiban yang membuat seluruh alam semesta tercengang. Pisau yang tajam itu tidak memotong leher Ismail. Allah memerintahkan pisau itu untuk menjadi tumpul, untuk tidak memotong. Pisau itu bergerak di leher Ismail, namun tidak melukai sedikit pun. Nabi Ibrahim mencoba lagi dan lagi, namun hasilnya sama. Pisau yang tadinya sangat tajam, yang bisa memotong apapun, tiba-tiba menjadi tidak berguna. Dalam riwayat lain disebutkan bahwa Allah meletakkan selembar tembaga di antara pisau dan leher Ismail, sehingga pisau tidak bisa menembus kulit Ismail. Apapun cara Allah melakukannya, yang jelas penyembelihan itu tidak terjadi. Tiba-tiba terdengar suara dari langit, suara malaikat Jibril yang turun dengan membawa wahyu Allah, "Wahai Ibrahim, sesungguhnya engkau telah membenarkan mimpi itu. Sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata. Dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar." Malaikat Jibril membawa seekor kibasi domba besar dari surga, domba yang telah merumput di taman-taman surga selama 40 tahun. Allah menggantikan Ismail dengan domba itu sebagai kurban. Nabi Ibrahim dan Ismail berpelukan dengan sangat erat, menangis dan bersujud syukur kepada Allah. Mereka telah melewati ujian terberat yang pernah ada. Mereka telah membuktikan bahwa cinta mereka kepada Allah melebihi cinta mereka kepada apapun, bahkan kepada nyawa mereka sendiri. Allah sangat ridha dengan ketaatan mereka dan memuji mereka dalam Al-Quran. Ayat-ayat tentang peristiwa ini diabadikan dalam surah As-Saffat, dan akan dibaca oleh jutaan orang hingga akhir zaman. Nabi Ibrahim menyembelih domba pengganti yang dibawa malaikat Jibril sebagai kurban kepada Allah. Inilah asal-muasal ibadah kurban yang dilakukan umat Islam setiap tahun pada hari raya Idul Adha. Setiap kali kita menyembelih hewan kurban,
kita sebenarnya sedang mengenang pengorbanan agung Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, mengenang ketaatan mereka yang luar biasa, mengenang keimanan mereka yang sempurna. Ibadah kurban bukan sekadar menyembelih hewan, tapi simbol kesediaan kita untuk mengorbankan apa yang kita cintai demi ketaatan kepada Allah. Setelah peristiwa besar itu, kehidupan Ismail berlanjut dengan penuh berkah. Allah mengangkatnya menjadi seorang nabi dan rasul. Ismail dikenal sebagai nabi yang sangat jujur dalam menepati janji, sehingga dalam Al-Quran dia dijuluki dengan Sadiqul Wa'd yang artinya orang yang benar dalam janji. Setiap kali Ismail berjanji, dia pasti menepatinya, tidak peduli seberat apapun konsekuensinya. Ini adalah sifat mulia yang diwariskan dari kejadian penyembelihan itu, di mana dia telah berjanji akan bersabar dan dia menepati janjinya dengan sempurna. Nabi Ismail juga dikenal sangat memperhatikan keluarganya dan mengajarkan mereka tentang tauhid dan ibadah. Dia memerintahkan keluarganya untuk mendirikan salat dan menunaikan zakat, serta senantiasa berbuat baik kepada sesama. Allah berfirman dalam Al-Quran, dan ceritakanlah tentang Ismail di dalam Al-Quran, sesungguhnya dia adalah seorang yang benar janjinya, dan dia adalah seorang rasul dan nabi. Dan dia menyuruh keluarganya untuk salat dan zakat, dan dia adalah seorang yang diridai di sisi Tuhannya. Inilah gambaran sempurna tentang seorang nabi yang tidak hanya menyeru orang lain, tapi juga memulai dari keluarganya sendiri. Suatu hari, ketika Ismail sudah dewasa dan Ibrahim datang mengunjunginya lagi, Allah memberikan wahyu kepada Nabi Ibrahim untuk membangun sebuah rumah ibadah di Makkah. Rumah ibadah ini akan menjadi kiblat bagi seluruh umat Islam hingga akhir zaman. Rumah itu adalah Ka'bah. Nabi Ibrahim dan Ismail bekerja sama membangun Ka'bah dengan tangan mereka sendiri. Mereka mengangkat batu demi batu, menyusunnya dengan penuh ketelitian dan cinta. Ada sebuah batu besar yang sulit dijangkau untuk diletakkan, dan Ismail mencari batu yang bisa digunakan Ibrahim untuk berdiri di atasnya. Ismail membawa sebuah batu, dan batu itulah yang kemudian dikenal sebagai makam Ibrahim, tempat berdiri Ibrahim yang jejaknya hingga kini masih terlihat dan menjadi tempat salat bagi jamaah haji dan umrah. Ketika mereka membangun Ka'bah, mereka berdoa dengan doa yang sangat indah dan penuh makna. Ya Rabb kami, terimalah daripada kami, sesungguhnya Engkaulah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Ya Rabb kami, jadikanlah kami berdua orang yang tunduk patuh kepada Engkau dan jadikanlah di antara anak cucu kami umat yang tunduk patuh kepada Engkau dan tunjukkanlah kepada kami cara-cara ibadah kami dan terimalah taubat kami. Sesungguhnya Engkaulah yang maha penerima taubat lagi maha penyayang. Doa ini dikabulkan Allah, dan dari keturunan Ismail lahir Nabi Muhammad SAW, Nabi terakhir dan penutup para nabi. Pembangunan Ka'bah selesai dan menjadi rumah Allah yang pertama dibangun untuk manusia di muka bumi ini. Ka'bah menjadi pusat ibadah dan kiblat bagi seluruh umat Islam. Setiap hari, 5 kali sehari, lebih dari 1 miliar muslim menghadap ke Ka'bah ketika mereka salat. Setiap tahun, jutaan jamaah haji datang ke Makkah untuk melakukan tawaf mengelilingi Ka'bah, mengikuti jejak Ibrahim dan Ismail. Setiap kali kita melakukan sa'i berlari antara Safa dan Marwa, kita mengenang perjuangan Hajar mencari air untuk bayinya. Setiap kali kita minum air Zam-Zam, kita mengenang keajaiban yang Allah berikan kepada Ismail. Setiap ritual haji adalah pengingat akan kisah keluarga mulia ini. Nabi Ismail hidup panjang umur dan memiliki banyak anak. Dari keturunannya lahir suku-suku Arab yang tersebar di Jazirah Arab. Salah satu keturunannya yang paling mulia adalah Nabi Muhammad SAW, yang lahir dari garis keturunan Ismail melalui Adnan. Rasulullah sangat bangga dengan nasab beliau yang kembali kepada Ismail, dan beliau pernah bersabda, "Aku adalah putra dari 2 orang yang disembelih." Maksudnya adalah Abdullah ayah Rasulullah yang hampir disembelih oleh kakeknya Abdul Muthalib karena nazar, dan Ismail yang hampir disembelih oleh Ibrahim. Kisah Ismail mengajarkan kita banyak pelajaran hidup yang sangat berharga. Pertama, tentang tawakal yang sempurna.
Hajar ditinggalkan di gurun yang tandus dengan bayinya, namun dia tidak putus asa, tidak mengeluh, tidak menyalahkan Ibrahim. Dia bertawakal sepenuhnya kepada Allah dan yakin bahwa Allah tidak akan menyia-nyiakan mereka. Dan benar saja, Allah menyelamatkan mereka dengan cara yang penuh keajaiban. Ini mengajarkan kita bahwa ketika kita sudah berusaha maksimal, kita harus bertawakal kepada Allah dan yakin bahwa Allah akan memberikan jalan keluar. Kedua, tentang ketaatan yang tanpa syarat. Nabi Ibrahim diperintahkan untuk meninggalkan istri dan bayinya di gurun, dia melaksanakannya. Dia diperintahkan untuk menyembelih putranya, dia berusaha melaksanakannya. Ismail diminta pendapatnya tentang penyembelihan dirinya, dia menyetujuinya tanpa ragu. Ini adalah tingkat ketaatan yang sangat tinggi, yang hanya bisa dicapai oleh orang-orang yang cintanya kepada Allah melebihi cintanya kepada apapun. Mereka tidak mempertanyakan hikmah di balik perintah Allah, mereka langsung melaksanakannya dengan sepenuh hati. Ketiga, tentang ujian yang Allah berikan kepada orang-orang yang dicintainya. Semakin tinggi derajat seseorang di sisi Allah, semakin berat ujian yang diberikan. Ibrahim adalah Khalilullah, kekasih Allah, namun ujiannya sangat berat. Dia dilempar ke dalam api, dia harus meninggalkan istri dan bayinya di gurun, dia harus menyembelih putranya. Namun setiap ujian itu meningkatkan derajatnya dan menjadikannya teladan bagi seluruh manusia. Jadi ketika kita mendapat ujian, janganlah kita merasa bahwa Allah membenci kita. Bisa jadi itu adalah tanda bahwa Allah mencintai kita dan ingin meninggikan derajat kita. Keempat, tentang pentingnya mendidik anak dengan iman yang kuat. Ismail bisa menerima perintah penyembelihan dengan lapang dada karena dia telah dididik oleh ayahnya dengan pendidikan iman yang kuat sejak kecil. Ibrahim mengajarkan Ismail tentang tauhid, tentang kebesaran Allah, tentang pentingnya ketaatan. Pendidikan iman ini membuat Ismail tumbuh menjadi pemuda yang solih, yang rela mengorbankan nyawanya demi ketaatan kepada Allah. Ini mengajarkan kita sebagai orang tua bahwa pendidikan iman adalah pendidikan yang paling penting yang harus kita berikan kepada anak-anak kita. Kelima, tentang pentingnya keikhlasan dalam beramal. Ibrahim dan Ismail tidak melakukan pengorbanan mereka untuk mendapat pujian manusia, untuk menjadi terkenal, atau untuk mendapat keuntungan duniawi. Mereka melakukannya semata-mata karena cinta dan ketaatan kepada Allah. Dan karena keikhlasan mereka, Allah mengabadikan kisah mereka dalam Al-Quran dan menjadikan mereka teladan hingga akhir zaman. Keenam, tentang kekuatan doa. Doa Ibrahim agar hati manusia tertarik kepada keturunannya di Makkah dikabulkan Allah dengan cara yang luar biasa. Hingga kini, jutaan manusia dari seluruh penjuru dunia merindukan untuk datang ke Makkah. Mereka menabung bertahun-tahun, mereka menangis ketika melihat Ka'bah, mereka merasa damai ketika berada di tanah suci. Ini semua adalah bukti terkabulnya doa Ibrahim. Jadi janganlah kita meremehkan kekuatan doa, karena doa orang yang solih pasti dikabulkan Allah, meskipun mungkin tidak langsung di waktu yang kita inginkan. Ketujuh, tentang hikmah di balik setiap perintah Allah. Ketika Ibrahim diperintahkan membawa Hajar dan Ismail ke gurun tandus, pasti terlihat tidak masuk akal. Namun dari perintah itu, muncul kota Makkah, muncul sumur Zam-Zam, dibangun Ka'bah, dan lahir Nabi Muhammad. Ketika Ibrahim diperintahkan menyembelih Ismail, pasti sangat berat. Namun dari ujian itu, lahir syariat kurban yang akan dilakukan umat Islam hingga akhir zaman, dan terbukti keimanan mereka yang sempurna. Jadi ketika Allah memberikan ujian atau perintah yang kita tidak pahami hikmahnya, tetaplah yakin bahwa Allah Maha Bijaksana dan pasti ada kebaikan besar di baliknya. Kedelapan, tentang pentingnya menjaga lisan dan janji. Ismail dijuluki Sadiqul Wa'd karena kejujurannya dalam menepati janji. Dia berjanji akan bersabar dalam penyembelihan, dan dia menepatinya dengan sempurna. Di zaman sekarang, banyak orang yang mudah mengingkari janji, yang mudah berbohong, yang tidak menjaga lisannya. Kisah Ismail mengingatkan kita bahwa menjaga janji adalah sifat para nabi, adalah sifat orang-orang mulia, dan kita harus berusaha mengikuti jejak mereka. Kesembilan,
tentang pentingnya berbakti kepada orang tua. Meskipun Ismail diminta oleh ayahnya untuk disembelih, dia tidak membantah, tidak melawan, tidak melarikan diri. Dia menghormati dan mentaati ayahnya karena dia tahu bahwa ayahnya adalah nabi yang tidak akan melakukan sesuatu kecuali atas perintah Allah. Bahkan dalam detik-detik terakhir sebelum penyembelihan, Ismail masih memikirkan perasaan ibunya dan meminta ayahnya menyampaikan salam untuknya. Ini adalah tingkat berbakti kepada orang tua yang sangat tinggi, yang harus kita teladani. Ke-10, tentang kemenangan kesabaran. Hajar sabar ketika ditinggalkan di gurun, dan Allah memberikannya mukjizat Zamzam. Ibrahim sabar dalam menjalani ujian demi ujian, dan Allah menjadikannya imam bagi seluruh manusia. Ismail sabar dalam menghadapi ujian penyembelihan, dan Allah mengangkatnya menjadi nabi dan menjadikan dari keturunannya nabi terakhir Muhammad. Kesabaran selalu berbuah manis, meskipun prosesnya sangat pahit. Allah berfirman, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Adapun akhir kehidupan Nabi Ismail, beliau wafat di usia 137 tahun dan dimakamkan di Hijr Ismail, sebuah area di sebelah Ka'bah yang juga merupakan bagian dari Ka'bah itu sendiri. Makam beliau berdampingan dengan makam ibunya Hajar. Hingga kini, ketika jamaah haji dan umrah melakukan tawaf mengelilingi Ka'bah, mereka melewati area Hijr Ismail dan di sanalah jasad Nabi Ismail dan ibunya beristirahat. Subhanallah, betapa mulianya tempat itu. Warisan Nabi Ismail tidak hanya berupa keturunan dan bangunan fisik Ka'bah, tapi juga warisan spiritual yang sangat berharga. Beliau mewariskan sifat sabar, taat, jujur, menepati janji, dan berserah diri sepenuhnya kepada Allah. Sifat-sifat ini kemudian mengalir dalam darah keturunannya, termasuk Nabi Muhammad SAW yang mewarisi akhlak-akhlak mulia dari kakek moyangnya Ismail. Dalam sebuah hadits, Rasulullah SAW pernah bersabda, pilihan terbaik dari anak-anak Adam adalah anak-anak Ismail. Ini menunjukkan betapa tingginya kedudukan Ismail dan keturunannya di sisi Allah. Dan kita yang mengikuti ajaran Islam adalah orang-orang yang mengikuti milah atau agama Ibrahim dan Ismail, agama tauhid yang murni, agama penyerahan diri sepenuhnya kepada Allah. Setiap tahun ketika Idul Adha tiba, kita menyaksikan jutaan hewan kurban disembelih di seluruh penjuru dunia. Kambing, domba, sapi, unta, disembelih dengan menyebut nama Allah. Daging-daging itu dibagikan kepada fakir miskin dan kerabat. Ini semua adalah mengenang pengorbanan agung Ibrahim dan Ismail. Namun yang perlu kita pahami adalah bahwa yang sampai kepada Allah bukanlah daging atau darah hewan kurban itu, tapi ketakwaan kita, keikhlasan kita, dan ketaatan kita. Allah berfirman dalam surah Al-Hajj, daging-daging unta dan darahnya itu sekali-kali tidak dapat mencapai keridhaan Allah, tetapi ketakwaan dari kamulah yang dapat mencapainya. Jadi esensi dari kurban bukanlah semata-mata menyembelih hewan, tapi kesediaan kita untuk mengorbankan apa yang kita cintai demi ketaatan kepada Allah. Mungkin yang harus kita korbankan adalah waktu kita yang berharga untuk beribadah, mungkin harta kita untuk bersedekah, mungkin nafsu kita untuk berbuat maksiat, mungkin ego kita untuk memaafkan orang yang menyakiti kita, mungkin kenyamanan kita untuk membantu orang lain. Inilah pengorbanan-pengorbanan yang sejati yang diinginkan Allah dari kita. Kisah Ismail juga mengajarkan kita tentang pentingnya mempersiapkan generasi yang solih. Hajar adalah seorang ibu yang solihah yang mendidik Ismail dengan penuh kasih sayang dan keimanan. Meskipun hidup di gurun yang keras, dia tidak menjadikan itu alasan untuk tidak mendidik anaknya dengan baik. Ibrahim adalah ayah yang selalu mengunjungi dan mengajarkan anaknya tentang tauhid meskipun jarak yang jauh. Dan hasilnya adalah Ismail tumbuh menjadi nabi yang mulia yang menjadi teladan bagi umat manusia. Di zaman sekarang, banyak orang tua yang sibuk dengan pekerjaan dan dunia mereka, sehingga lupa mendidik anak-anak mereka dengan pendidikan iman yang kuat. Anak-anak diserahkan kepada sekolah, kepada guru, kepada pembantu, namun pendidikan iman dari orang tua sendiri sangat minim.
Akibatnya, ketika anak-anak menghadapi ujian dan cobaan hidup, mereka tidak memiliki fondasi iman yang kuat untuk menghadapinya. Mari kita belajar dari Ibrahim dan Hajar, bahwa mendidik anak dengan iman adalah investasi terbesar yang bisa kita lakukan. Ketika kita melihat Ka'bah, baik secara langsung maupun melalui layar, ingatlah bahwa bangunan itu dibangun oleh tangan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Setiap batu di sana mengandung cerita pengorbanan dan ketaatan mereka. Ketika kita minum air Zam-Zam, ingatlah tangisan bayi Ismail yang kehausan dan keajaiban Allah yang mengeluarkan mata air untuk menyelamatkannya. Ketika kita melakukan sa'i antara Safa dan Marwa, ingatlah perjuangan Hajar yang berlari bolak-balik mencari air untuk anaknya dengan penuh keputusasaan namun tidak putus asa dari rahmat Allah. Ketika kita melempar jumrah di Mina, ingatlah perlawanan Ismail terhadap godaan setan yang mencoba menggoyahkan keimanannya. Ketika kita menyembelih hewan kurban di Idul Adha, ingatlah ketaatan Ibrahim yang rela menyembelih putranya dan ketaatan Ismail yang rela disembelih demi perintah Allah. Setiap ritual ibadah haji dan kurban adalah pengingat akan kisah luar biasa keluarga Ibrahim, Hajar, dan Ismail. Mereka telah meninggalkan warisan iman yang tidak ternilai harganya bagi kita semua. Dalam Al-Quran, Allah memuji Ismail dalam beberapa ayat. Allah berfirman, "Dan jadikanlah mereka pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami." Ayat ini termasuk di dalamnya Ibrahim dan Ismail. Allah juga berfirman, "Dan sebutkanlah Ismail, Idris, dan Zulkifli, semuanya termasuk orang-orang yang sabar. Dan kami memasukkan mereka ke dalam rahmat kami, sesungguhnya mereka termasuk orang-orang yang solih." Ini adalah pujian langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Ismail, dan tentu tidak ada pujian yang lebih tinggi dari pujian Allah. Para ulama mengatakan bahwa ujian penyembelihan yang dialami oleh Ibrahim dan Ismail adalah ujian terberat yang pernah dialami manusia dalam hal ketaatan kepada Allah. Tidak ada ujian yang lebih berat dari seorang ayah yang harus menyembelih putranya sendiri dengan tangannya sendiri, dan tidak ada ujian yang lebih berat dari seorang anak yang harus membiarkan ayahnya menyembelihnya. Namun mereka berdua lulus dengan sempurna, dan karena itu Allah mengangkat derajat mereka setinggi-tingginya. Beberapa ulama berpendapat bahwa peristiwa penyembelihan ini terjadi pada tanggal 10 Zulhijjah, yang kemudian menjadi Hari Raya Idul Adha atau Hari Raya Kurban. Wallahu alam, Allah yang lebih mengetahui. Yang pasti, Hari Raya Idul Adha adalah hari yang sangat mulia. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutnya sebagai hari raya yang paling agung, lebih agung dari Idul Fitri. Ini menunjukkan betapa pentingnya pengorbanan dan ketaatan dalam pandangan Islam. Kisah Nabi Ismail juga menunjukkan kepada kita bahwa ujian Allah tidak selalu datang dalam bentuk kesulitan dan penderitaan. Kadang ujian Allah datang dalam bentuk perintah yang sangat berat yang menguji ketaatan kita. Ibrahim diuji dengan perintah untuk menyembelih putranya, padahal mencintai anak adalah fitrah manusia. Namun dia membuktikan bahwa cintanya kepada Allah melebihi cintanya kepada siapapun dan apapun. Ini mengajarkan kita bahwa kadang kita harus memilih antara cinta kita kepada Allah dengan cinta kita kepada yang lain, dan pilihan yang benar adalah selalu mendahulukan cinta kepada Allah. Di zaman modern ini, ujian kita mungkin berbeda bentuknya, namun esensinya sama. Mungkin kita diuji dengan harus memilih antara pekerjaan yang menghasilkan banyak uang namun melibatkan riba atau sesuatu yang haram, dengan pekerjaan yang halal namun penghasilannya lebih sedikit. Mungkin kita diuji dengan harus memilih antara pergaulan yang menyenangkan namun menjauhkan kita dari Allah, dengan pergaulan yang islami namun kurang seru menurut pandangan dunia. Mungkin kita diuji dengan harus memilih antara mengikuti mode dan tren yang tidak sesuai syariat, dengan berpakaian dan berperilaku sesuai ajaran Islam. Dalam setiap pilihan ini, kisah Ibrahim dan Ismail mengingatkan kita untuk selalu memilih ketaatan kepada Allah. Satu hal yang menarik dari kisah ini adalah bahwa Allah tidak membiarkan Ibrahim benar-benar menyembelih Ismail. Allah menghentikannya di saat-saat terakhir dan menggantikan Ismail dengan seekor domba.
Ini menunjukkan bahwa Allah tidak menginginkan kesusahan dan kesulitan bagi hamba-hambanya. Yang Allah inginkan adalah keimanan dan ketaatan mereka. Ketika Ibrahim dan Ismail sudah membuktikan keimanan dan ketaatan mereka, Allah langsung memberikan jalan keluar. Ini mengajarkan kita bahwa Allah tidak akan membebani kita melebihi kemampuan kita, dan setelah kesulitan pasti ada kemudahan. Allah berfirman dalam Al-Quran, Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Jadi ketika kita merasa ujian yang kita hadapi terlalu berat, ingatlah bahwa Allah tidak akan memberikan ujian yang melebihi kemampuan kita. Jika Allah memberikan ujian itu kepada kita, berarti Allah tahu bahwa kita mampu menghadapinya. Dan seperti Ibrahim dan Ismail, jika kita menghadapi ujian itu dengan sabar dan tawakal, Allah pasti akan memberikan jalan keluar dan menggantikan kesulitan itu dengan kebaikan yang berlipat ganda. Domba yang dijadikan tebusan untuk Ismail adalah domba istimewa dari surga. Dalam beberapa riwayat disebutkan bahwa domba itu adalah domba yang pernah dipersembahkan oleh Habil putra Nabi Adam ketika dia berkorban kepada Allah. Dan domba itu diterima dan diangkat ke surga, lalu merumput di taman-taman surga selama ribuan tahun sebelum akhirnya diturunkan untuk menjadi tebusan Ismail. Wallahu alam apakah riwayat ini sahih atau tidak. Yang pasti domba itu adalah domba yang sangat istimewa dan diberkahi oleh Allah. Setelah peristiwa penyembelihan itu, hubungan antara Ibrahim dan Ismail menjadi semakin kuat dan penuh berkah. Mereka bekerja sama membangun Ka'bah dengan penuh keikhlasan dan ketaatan. Ketika membangun Ka'bah, mereka tidak menggunakan pekerja atau meminta bantuan orang lain, mereka berdua yang mengangkat dan menyusun batu-batu itu sendiri. Ini menunjukkan kerendahan hati mereka dan kecintaan mereka untuk beramal dengan tangan mereka sendiri. Nabi Ibrahim mengangkat batu-batu besar dengan kekuatan yang diberikan Allah meskipun usianya sudah sangat lanjut. Ismail membawakan batu-batu itu dan menyiapkan adukannya. Mereka bekerja dengan gembira dan penuh semangat, sambil berzikir dan berdoa. Ketika Ka'bah mulai tinggi dan Ibrahim kesulitan menjangkau bagian atas, Ismail membawakan sebuah batu yang bisa digunakan ayahnya untuk berdiri di atasnya. Ibrahim berdiri di atas batu itu sambil menyusun batu-batu Ka'bah, dan bekas telapak kaki Ibrahim terbenam di batu itu sebagai mukjizat. Batu itu adalah makam Ibrahim yang hingga kini masih ada di samping Ka'bah dan menjadi tempat salat sunnah setelah tawaf. Ketika bangunan Ka'bah selesai, Allah memerintahkan Ibrahim untuk mengumandangkan azan haji, untuk menyeru manusia agar datang berhaji ke Ka'bah. Nabi Ibrahim naik ke sebuah bukit dan berseru dengan suara yang keras, "Wahai manusia, Tuhanmu telah membangun sebuah rumah, maka datanglah berhaji kepadanya." Allah membuat suara Ibrahim terdengar oleh seluruh jiwa yang akan diciptakan hingga akhir zaman. Setiap jiwa yang mendengar seruan itu menjawab, "Labaik Allahumma labaik, kami sambut panggilan-Mu ya Allah." Dan itulah sebabnya hingga kini setiap orang yang berhaji mengucapkan talbiyah labaik, Allahumma labaik, menyambut panggilan yang pertama kali dikumandangkan oleh Nabi Ibrahim ribuan tahun yang lalu. Dari keturunan Ismail, lahir berbagai suku Arab yang kemudian menyebar ke seluruh jazirah Arab. Keturunan Ismail yang paling mulia adalah melalui anaknya yang bernama Kedar, yang kemudian menurunkan berbagai kabilah Arab, hingga sampai kepada Adnan, yang dari Adnan lahir suku Quraisy, dan dari Quraisy lahir Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib, nabi terakhir yang diutus Allah untuk seluruh umat manusia. Jadi Nabi Muhammad adalah keturunan langsung dari Nabi Ismail, dan beliau bangga dengan nasab ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Jangan kalian melemahkan nasab saya, karena sesungguhnya saya adalah orang Arab yang paling Arab di antara kalian. Saya dari Quraisy dan lisanku adalah lisan Bani Sa'd bin Bakar." Rasulullah juga bersabda, "Sesungguhnya Allah memilih Kinanah dari keturunan Ismail, dan memilih Quraisy dari Kinanah, dan memilih Bani Hashim dari Quraisy, dan memilih aku dari Bani Hashim." Ini menunjukkan kemuliaan keturunan Ismail yang puncaknya adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam.
Warisan bahasa Arab yang kita gunakan untuk membaca Al-Quran juga berasal dari Ismail. Ketika Ismail hidup bersama suku Jurhum di Makkah, dia belajar bahasa Arab dari mereka dengan fasih dan sempurna. Kemudian bahasa Arab itu berkembang dan disempurnakan melalui keturunan Ismail, hingga menjadi bahasa yang sangat indah dan kaya dengan kosakata dan makna. Dan Allah memilih bahasa Arab sebagai bahasa Al-Quran, kitab suci terakhir yang diturunkan kepada umat manusia. Jadi ketika kita membaca Al-Quran dalam bahasa Arab, kita sebenarnya sedang menggunakan bahasa yang diwariskan oleh Nabi Ismail. Kisah Nabi Ismail juga mengajarkan kita tentang pentingnya memilih pasangan yang solih. Ada sebuah kisah menarik tentang Ismail dan istri-istrinya. Suatu ketika setelah pembangunan Ka'bah, Nabi Ibrahim datang mengunjungi Ismail, namun Ismail sedang tidak ada di rumah, yang ada hanya istrinya yang pertama dari suku Jurhum. Ibrahim bertanya kepada istri Ismail tentang keadaan mereka. Istri Ismail itu mengeluh tentang kehidupan mereka yang susah, tanpa mensyukuri nikmat yang ada. Ibrahim berkata, "Jika Ismail datang, sampaikan salamku dan katakan kepadanya agar mengganti ambang pintu rumahnya." Ketika Ismail pulang dan mendengar pesan itu, dia langsung memahami bahwa itu adalah isyarat dari ayahnya agar dia menceraikan istrinya yang tidak pandai bersyukur. Ismail kemudian menikah dengan wanita lain dari suku Jurhum yang lebih solihah. Beberapa waktu kemudian, Ibrahim datang lagi mengunjungi Ismail, namun lagi-lagi Ismail sedang tidak di rumah. Ibrahim bertanya kepada istri Ismail yang baru tentang keadaan mereka. Istri yang baru ini menjawab dengan penuh syukur, "Alhamdulillah, kami dalam keadaan baik, Allah memberikan rezeki dan keberkahan kepada kami." Ibrahim sangat senang dengan jawaban itu dan berdoa untuk mereka. Dia berkata, "Jika Ismail datang, sampaikan salamku dan katakan kepadanya agar mempertahankan ambang pintu rumahnya." Ketika Ismail pulang dan mendengar pesan itu, dia sangat bahagia karena ayahnya merestui pernikahannya dengan istri yang baru ini. Istri yang solihah inilah yang kemudian menjadi ibu dari anak-anak Ismail dan nenek moyang bangsa Arab. Kisah ini mengajarkan kita betapa pentingnya memilih pasangan yang solih dan pandai bersyukur. Pasangan yang selalu mengeluh dan tidak bersyukur akan membuat hidup menjadi berat dan tidak bahagia, meskipun rezeki Allah sebenarnya melimpah. Sebaliknya, pasangan yang solih dan pandai bersyukur akan membuat hidup terasa ringan dan penuh berkah, meskipun dalam kesederhanaan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Dunia adalah perhiasan, dan sebaik-baik perhiasan dunia adalah istri yang solihah." Dalam hadits lain, Rasulullah bersabda, "Wanita dinikahi karena 4 hal, karena hartanya, karena keturunannya, karena kecantikannya, dan karena agamanya, maka pilihlah karena agamanya, niscaya kamu akan beruntung." Kisah Ismail dengan 2 istrinya adalah contoh nyata dari hadits ini. Istri yang pertama mungkin cantik dan dari keturunan baik, namun karena tidak pandai bersyukur dan kurang dalam agamanya, Nabi Ibrahim menyarankan Ismail untuk menceraikannya. Istri yang kedua, meskipun mungkin tidak secantik yang pertama, namun karena kesalihan dan rasa syukurnya, dia mendapat restu dari Nabi Ibrahim dan menjadi ibu dari keturunan yang mulia. Nabi Ismail dalam hidupnya tidak hanya mengajarkan ketaatan dan kesabaran, tapi juga mengajarkan akhlak yang mulia dalam bergaul dengan sesama. Beliau dikenal sangat ramah, murah senyum, dan selalu membantu orang yang membutuhkan. Beliau juga sangat jujur dalam bermuamalah, tidak pernah menipu atau mengkhianati amanah. Sifat-sifat inilah yang membuat beliau dicintai oleh kaumnya dan disegani oleh orang-orang di sekitarnya. Allah mengangkat Ismail menjadi nabi dan rasul untuk berdakwah kepada kaumnya. Beliau menyeru kaumnya untuk menyembah Allah semata tanpa mempersekutukannya dengan yang lain, untuk mendirikan salat, untuk menunaikan zakat, dan untuk berbuat baik kepada sesama. Dakwah beliau berhasil dan banyak orang yang mengikuti ajaran beliau. Makkah yang tadinya hanya dihuni oleh satu keluarga yaitu keluarga Ismail, perlahan-lahan berkembang menjadi kota yang ramai dengan penduduk yang beriman kepada Allah. Namun seiring berjalannya waktu setelah Ismail wafat,
ajaran tauhid yang beliau ajarkan mulai berubah. Keturunan Ismail mulai terpengaruh oleh ajaran-ajaran sesat dan mulai menyembah berhala. Seseorang bernama Amr bin Luhai dari suku Huzah membawa berhala dari Syam ke Makkah dan mengajak orang-orang untuk menyembahnya. Dia meletakkan berhala di sekitar Ka'bah dan orang-orang mulai menyembahnya. Inilah awal dari syirik dan penyembahan berhala di Makkah yang terus berlangsung hingga datangnya Nabi Muhammad SAW untuk membersihkan Ka'bah dari berhala-berhala itu dan mengembalikan ajaran tauhid yang dibawa oleh kakek moyangnya Ibrahim dan Ismail. Ketika Nabi Muhammad SAW berhasil menaklukkan Makkah tanpa pertumpahan darah, salah satu hal pertama yang beliau lakukan adalah membersihkan Ka'bah dari berhala-berhala. Beliau masuk ke dalam Ka'bah yang saat itu dipenuhi oleh 360 berhala, lalu beliau menghancurkan berhala-berhala itu satu persatu sambil membaca ayat Al-Quran, "Katakanlah, telah datang kebenaran dan telah lenyap kebatilan. Sesungguhnya kebatilan itu adalah sesuatu yang pasti lenyap." Dengan ditaklukkannya Makkah dan dibersihkannya Ka'bah, maka ajaran tauhid Ibrahim dan Ismail kembali tegak di tanah suci. Rasulullah SAW sangat menghormati dan mencintai kakek moyangnya Ibrahim dan Ismail. Beliau pernah bersabda, "Sesungguhnya perumpamaan aku dengan para nabi sebelum aku adalah seperti seorang laki-laki yang membangun sebuah rumah dan menyempurnakannya serta membaguskannya, kecuali tempat satu bata di salah satu sudutnya. Maka manusia berkeliling melihat bangunan itu dan mereka kagum kepadanya seraya berkata, 'Seandainya satu bata ini juga diletakkan,' maka beliau bersabda, 'Maka akulah bata itu dan akulah penutup para nabi.'" Ini menunjukkan bahwa Rasulullah adalah penyempurna risalah yang dibawa oleh para nabi sebelum beliau termasuk Ibrahim dan Ismail. Dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, "Aku melihat Musa, dia adalah seorang laki-laki yang seperti laki-laki dari suku Sanuah, kuat dan tegap. Dan aku melihat Isa bin Maryam, dia adalah orang yang paling mirip denganku di antara orang-orang yang aku lihat. Dan aku melihat Ibrahim, dia adalah orang yang paling mirip denganku di antara orang-orang yang aku lihat." Ini menunjukkan kedekatan Rasulullah dengan kakek moyangnya Ibrahim, bahkan dalam rupa fisik mereka mirip. Kita sebagai umat Muhammad, yang juga merupakan umat Ibrahim dan Ismail, memiliki tanggung jawab untuk meneruskan warisan tauhid dan ketaatan yang telah diwariskan oleh mereka. Setiap kali kita salat, kita membaca doa untuk Ibrahim dan keluarganya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama salaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Ini menunjukkan bahwa kita mengakui keterkaitan kita dengan Ibrahim dan Ismail, dan kita memohon kepada Allah agar memberikan rahmat kepada Nabi Muhammad dan keluarganya sebagaimana Allah memberikan rahmat kepada Ibrahim dan keluarganya. Setiap tahun ketika musim haji tiba, sekitar 3 juta jamaah dari seluruh penjuru dunia datang ke Makkah untuk melaksanakan ibadah haji. Mereka mengenakan pakaian ihram yang sederhana, pakaian putih yang sama untuk semua orang tanpa memandang pangkat, kekayaan, atau kebangsaan. Mereka semua sama di hadapan Allah. Mereka melakukan tawaf mengelilingi Ka'bah yang dibangun oleh Ibrahim dan Ismail. Mereka melakukan sa'i antara Safa dan Marwa mengikuti jejak Hajar. Mereka minum air Zam-Zam yang dimunculkan Allah untuk menyelamatkan Ismail. Mereka bermalam di Musdalifah dan Mina. Mereka melempar jumrah mengikuti jejak Ismail yang melawan godaan setan. Dan mereka menyembelih hewan kurban mengenang pengorbanan Ibrahim dan Ismail. Semua ritual haji ini adalah pengingat akan kisah keluarga mulia ini. Haji bukan sekadar ritual kosong yang dilakukan tanpa makna, tapi haji adalah penghayatan ulang terhadap kisah-kisah agung para nabi dan pelajaran-pelajaran iman yang mereka tinggalkan. Setiap langkah dalam haji mengandung hikmah yang dalam dan pelajaran yang berharga tentang keimanan, ketaatan, kesabaran, dan penyerahan diri kepada Allah. Bagi kita yang belum berkesempatan menunaikan ibadah haji, kita tetap bisa mengambil pelajaran dari kisah Ismail dan mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Ketika kita menghadapi ujian dan kesulitan,
Ingatlah kesabaran Hajar yang berlari antara Safa dan Marwa mencari air untuk bayinya tanpa putus asa. Ketika kita diminta untuk berkorban dan melepaskan sesuatu yang kita cintai demi ketaatan kepada Allah, ingatlah ketaatan Ibrahim dan Ismail yang rela mengorbankan nyawa demi perintah Allah. Ketika kita tergoda untuk berbuat dosa dan maksiat, ingatlah perlawanan Ismail terhadap godaan setan dengan melemparnya dengan batu. Salah satu pelajaran terbesar dari kisah Ismail adalah tentang kepercayaan penuh kepada Allah atau yang kita kenal dengan istilah tawakal. Hajar ditinggalkan di gurun tandus dengan persediaan yang sangat terbatas, namun dia tidak mengeluh, tidak menyalahkan Ibrahim, tidak putus asa. Dia bertawakal sepenuhnya kepada Allah dan yakin bahwa Allah tidak akan menyia-nyiakan mereka. Dan benar saja, Allah menyelamatkan mereka dengan cara yang penuh keajaiban. Ini mengajarkan kita bahwa ketika kita sudah berusaha maksimal dan bertawakal kepada Allah, maka Allah pasti akan memberikan jalan keluar, meskipun mungkin dari arah yang tidak kita duga. Di zaman sekarang, banyak orang yang menghadapi kesulitan ekonomi, kesulitan mencari pekerjaan, kesulitan dalam keluarga, kesulitan dalam pendidikan, dan berbagai kesulitan lainnya. Ketika menghadapi kesulitan-kesulitan itu, janganlah kita putus asa dan janganlah kita kehilangan kepercayaan kepada Allah. Teruslah berusaha dengan sungguh-sungguh, teruslah berdoa dengan khusyuk, dan bertawakallah kepada Allah. Ingatlah Hajar yang berlari bolak-balik antara Safa dan Marwa 7 kali. Dia berusaha maksimal mencari air namun tidak menemukan. Namun dia tidak berhenti berusaha dan tidak putus asa dari rahmat Allah. Dan pada akhirnya, Allah memberikan air Zam-Zam yang hingga kini masih mengalir dan tidak pernah kering. Kisah Ismail juga mengajarkan kita tentang pentingnya komunikasi yang baik antara orang tua dan anak. Ketika Ibrahim mendapat perintah untuk menyembelih Ismail, dia tidak langsung melakukannya tanpa berbicara dengan Ismail. Ibrahim duduk dengan Ismail dan menceritakan mimpinya dengan jujur, lalu meminta pendapat Ismail. Ini menunjukkan bahwa meskipun Ibrahim adalah seorang ayah dan seorang nabi, dia tetap menghargai anaknya dan mengajaknya berdiskusi tentang hal yang menyangkut diri anak itu sendiri. Ini adalah contoh parenting yang sangat baik yang harus kita teladani. Banyak orang tua di zaman sekarang yang otoriter, yang memaksakan kehendak mereka kepada anak tanpa mendengarkan pendapat anak, tanpa menjelaskan alasan di balik keputusan mereka. Akibatnya, anak-anak tumbuh dengan perasaan tidak dihargai, tidak didengar, dan akhirnya memberontak atau menjadi pribadi yang tidak percaya diri. Ibrahim mengajarkan kita bahwa komunikasi yang baik, yang jujur, yang menghargai, adalah kunci dalam mendidik anak. Dan hasilnya terlihat jelas, Ismail tumbuh menjadi anak yang taat, yang menghormati orang tua, dan yang rela berkorban demi ketaatan kepada Allah. Sifat Ismail yang dijuluki Sadiqul Wa'd atau orang yang benar dalam janji adalah sifat yang sangat penting di zaman sekarang. Di zaman di mana banyak orang mudah mengingkari janji, mudah berbohong, mudah berkhianat, sifat Ismail menjadi sangat berharga dan langka. Berapa banyak orang yang berjanji akan datang tepat waktu namun selalu terlambat. Berapa banyak orang yang berjanji akan mengembalikan pinjaman namun mengulur-ulur waktu atau bahkan tidak mengembalikannya sama sekali. Berapa banyak orang yang berjanji akan melakukan sesuatu namun tidak menepatinya. Menjaga janji adalah sifat orang mukmin sejati. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tanda-tanda orang munafik ada 3, jika berbicara dia berbohong, jika berjanji dia mengingkari, dan jika diberi amanah dia berkhianat. Sebaliknya, orang mukmin sejati adalah orang yang jika berbicara dia jujur, jika berjanji dia menepati, dan jika diberi amanah dia menjaganya. Mari kita teladani Ismail dalam hal menjaga janji. Jangan membuat janji jika kita tidak yakin bisa menepatinya, dan jika sudah berjanji, tepati janji itu sekuat tenaga. Pengorbanan Ibrahim dan Ismail juga mengajarkan kita tentang prioritas dalam hidup. Apa yang paling penting dalam hidup kita? Apakah harta, tahta, keluarga, atau ketaatan kepada Allah?
Ibrahim dan Ismail dengan jelas menunjukkan bahwa ketaatan kepada Allah adalah prioritas nomor satu di atas segalanya. Ibrahim rela mengorbankan putranya yang sangat dicintai, dan Ismail rela mengorbankan nyawanya demi ketaatan kepada Allah. Mereka tidak mengatakan, "Kami sangat cinta kepada Allah, namun kami juga cinta kepada keluarga, jadi kami tidak bisa melakukan ini." Tidak, mereka dengan tegas memilih Allah di atas segalanya. Di zaman sekarang, kita sering dihadapkan pada pilihan-pilihan yang menguji prioritas kita. Misalnya, ada kesempatan pekerjaan yang sangat bagus dengan gaji yang tinggi, namun pekerjaannya melibatkan sesuatu yang haram seperti riba, korupsi, atau menipu orang lain. Apa yang akan kita pilih? Apakah kita akan mengambil pekerjaan itu dengan alasan untuk nafkah keluarga, atau kita akan menolaknya karena ketaatan kepada Allah? Kisah Ibrahim dan Ismail memberi kita jawaban yang jelas. Ketaatan kepada Allah harus didahulukan di atas segalanya. Dan jika kita melakukan itu, Allah pasti akan memberikan rezeki dari jalan yang tidak kita duga. Contoh lain, mungkin kita diajak oleh teman-teman untuk pergi ke tempat yang tidak baik, ke tempat hiburan yang penuh maksiat. Jika kita menolak, kita takut dianggap tidak gaul, tidak modern, atau bahkan dikucilkan dari pergaulan. Apa yang akan kita pilih? Apakah kita akan ikut dengan alasan menjaga pergaulan, atau kita akan menolak karena ketaatan kepada Allah? Lagi-lagi, kisah Ibrahim dan Ismail memberi kita jawaban yang jelas. Ketaatan kepada Allah harus didahulukan, dan jika kita kehilangan teman karena ketaatan kita kepada Allah, maka mereka bukanlah teman yang sejati. Kisah Ismail juga mengingatkan kita tentang kematian yang bisa datang kapan saja. Ismail hampir mati di usia muda, namun dia sudah siap menghadapi kematian dengan iman yang teguh. Dia tidak takut mati karena dia yakin akan bertemu dengan Tuhannya yang dia cintai. Bagaimana dengan kita? Apakah kita sudah siap jika kematian menjemput kita hari ini? Apakah amal kita sudah cukup? Apakah kita sudah bertobat dari dosa-dosa kita? Apakah kita sudah meminta maaf kepada orang-orang yang pernah kita sakiti? Kematian adalah kepastian yang tidak bisa dihindari oleh siapapun. Allah berfirman dalam Al-Quran, setiap yang bernyawa akan merasakan kematian. Pertanyaannya bukan apakah kita akan mati atau tidak, tapi apakah kita sudah siap menghadapi kematian. Ismail dengan usia yang masih sangat muda sudah siap menghadapi kematian karena dia telah mempersiapkan dirinya dengan iman dan amal solih. Mari kita ikuti jejaknya. Mari kita persiapkan diri kita untuk menghadapi kematian dengan memperbanyak amal solih, dengan bertobat dari dosa-dosa, dengan memperbaiki hubungan kita dengan Allah dan dengan sesama manusia. Para ulama mengatakan bahwa orang yang sering mengingat kematian adalah orang yang bijaksana, karena mengingat kematian akan membuat kita lebih berhati-hati dalam berucap dan bertindak, akan membuat kita lebih fokus pada akhirat daripada dunia, akan membuat kita lebih ikhlas dalam beramal karena kita tahu bahwa semua harta dan pangkat dunia akan kita tinggalkan ketika kita mati. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Perbanyaklah mengingat pemutus kelezatan, yaitu kematian. Bukan untuk membuat kita takut dan sedih, tapi untuk membuat kita lebih bijaksana dalam menjalani hidup." Ketika kita merenungkan kisah Nabi Ismail secara mendalam, kita akan menemukan bahwa kisah ini bukan hanya kisah masa lalu yang indah untuk didengar, tapi kisah ini adalah pelajaran hidup yang sangat relevan dengan kehidupan kita saat ini. Setiap tokoh dalam kisah ini memberi kita pelajaran yang berharga. Ibrahim mengajarkan kita tentang ketaatan yang sempurna kepada Allah. Hajar mengajarkan kita tentang kesabaran dan usaha yang tidak kenal putus asa. Ismail mengajarkan kita tentang kerelaan berkorban dan menepati janji. Dan Allah mengajarkan kita bahwa Dia tidak akan menyia-nyiakan hamba-hambanya yang beriman dan bertawakal kepadanya. Mungkin ada yang bertanya, mengapa Allah harus menguji Ibrahim dan Ismail dengan ujian yang seberat itu? Bukankah Allah Maha Tahu tentang keimanan mereka tanpa harus menguji mereka? Pertanyaan ini dijawab oleh Allah sendiri dalam Al-Quran ketika Allah berfirman setelah peristiwa penyembelihan itu, sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata.
Ujian itu bukan untuk Allah mengetahui tingkat keimanan mereka, karena Allah sudah tahu segalanya. Ujian itu adalah untuk mereka sendiri, untuk meningkatkan derajat mereka, untuk membuktikan keimanan mereka tidak hanya dengan lisan tapi juga dengan perbuatan, dan untuk menjadi teladan bagi umat manusia hingga akhir zaman. Bayangkan jika Allah tidak menguji Ibrahim dan Ismail dengan ujian penyembelihan itu. Mungkin kita tidak akan pernah tahu seberapa dalam keimanan mereka. Mungkin kisah mereka tidak akan seistimewa sekarang. Mungkin tidak akan ada ibadah kurban yang mengingatkan kita setiap tahun tentang pengorbanan dan ketaatan. Tapi karena Allah menguji mereka dan mereka lulus dengan sempurna, maka kisah mereka menjadi abadi, menjadi inspirasi bagi miliaran manusia, dan menjadi bukti bahwa manusia bisa mencapai tingkat keimanan yang sangat tinggi jika mereka benar-benar mencintai dan taat kepada Allah. Ujian-ujian yang Allah berikan kepada kita dalam hidup ini juga memiliki tujuan yang sama. Ujian itu bukan karena Allah tidak tahu tentang keimanan kita, tapi ujian itu adalah untuk meningkatkan derajat kita, untuk membersihkan dosa-dosa kita, untuk membuat kita lebih kuat dan lebih matang dalam iman. Jadi ketika kita mendapat ujian, janganlah kita mengeluh dan bertanya mengapa ini terjadi kepada saya. Tapi sambut ujian itu dengan sabar dan tawakal, yakinlah bahwa ada hikmah besar di balik ujian itu, dan berjuanglah untuk lulus dari ujian itu dengan iman yang teguh seperti Ibrahim dan Ismail. Allah juga mengajarkan kita melalui kisah ini bahwa Dia adalah Ar-Rahman dan Ar-Rahim, Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Meskipun Allah memerintahkan Ibrahim untuk menyembelih Ismail, namun pada akhirnya Allah tidak membiarkan penyembelihan itu terjadi. Allah menggantikan Ismail dengan seekor domba. Ini menunjukkan bahwa Allah tidak menginginkan kesusahan bagi hamba-hambanya. Yang Allah inginkan adalah keimanan dan ketaatan mereka. Dan ketika keimanan dan ketaatan itu sudah terbukti, Allah langsung memberikan jalan keluar dan kemudahan. Ini adalah kabar gembira bagi kita semua. Tidak peduli seberat apapun ujian yang kita hadapi, tidak peduli segelap apapun situasi yang kita alami, yakinlah bahwa Allah tidak akan membiarkan kita dalam kesulitan selamanya. Setelah kesulitan pasti ada kemudahan. Setelah ujian pasti ada jalan keluar. Setelah air mata pasti ada senyuman. Allah berfirman dalam Al-Quran, maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan, sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Allah mengulang ayat ini 2 kali untuk menegaskan bahwa kemudahan itu pasti datang, tinggal kita bersabar dan terus bertawakal kepada Allah. Warisan terbesar yang ditinggalkan oleh Nabi Ismail bukanlah harta benda atau bangunan fisik, tapi warisan iman dan akhlak mulia yang mengalir dalam darah keturunannya dan dalam ajaran Islam. Setiap kali kita melaksanakan ibadah haji, kita menghidupkan kembali warisan Ismail. Setiap kali kita menyembelih hewan kurban di Idul Adha, kita mengenang pengorbanan Ismail. Setiap kali kita menepati janji, kita meneladani sifat sadikul wa'd yang dimiliki Ismail. Setiap kali kita bersabar menghadapi ujian, kita mengikuti jejak kesabaran Ismail. Bagi kita yang hidup di abad 21 ini, di era teknologi dan modernitas, kisah Ismail mungkin terdengar seperti kisah kuno yang tidak relevan. Namun jika kita renungkan lebih dalam, nilai-nilai yang terkandung dalam kisah Ismail justru sangat relevan dan sangat dibutuhkan di zaman sekarang. Di zaman di mana banyak orang lebih mementingkan materi daripada spiritual, kisah Ismail mengingatkan kita tentang pentingnya mendahulukan ketaatan kepada Allah. Di zaman di mana banyak orang mudah putus asa dan depresi ketika menghadapi masalah, kisah Hajar yang berlari antara Safa dan Marwa mengingatkan kita untuk tidak pernah putus asa dan terus berusaha. Di zaman di mana banyak orang mudah mengingkari janji dan berbohong, sifat Ismail yang sadikul wa'd mengingatkan kita tentang pentingnya kejujuran dan menepati janji. Para orang tua yang sedang mendidik anak-anak mereka bisa belajar banyak dari cara Ibrahim dan Hajar mendidik Ismail. Meskipun hidup dalam kondisi yang sulit di gurun tandus, mereka tidak menjadikan itu alasan untuk tidak mendidik Ismail dengan baik. Mereka menanamkan nilai-nilai tauhid, ketaatan,
kesabaran, dan akhlak mulia kepada Ismail sejak kecil. Hasilnya, Ismail tumbuh menjadi anak yang solih yang bahkan rela mengorbankan nyawanya demi ketaatan kepada Allah. Ini adalah bukti bahwa pendidikan iman yang kuat sejak kecil akan menghasilkan generasi yang kuat imannya. Di zaman sekarang, banyak orang tua yang terlalu fokus pada pendidikan akademis anak-anak mereka, namun melupakan pendidikan iman dan akhlak. Anak-anak dimasukkan ke sekolah-sekolah terbaik, les ini les itu, namun pendidikan agama dan akhlak tidak mendapat porsi yang cukup. Akibatnya, anak-anak tumbuh menjadi pintar secara akademis namun lemah dalam iman dan akhlak. Ketika menghadapi ujian hidup, mereka mudah putus asa karena tidak memiliki fondasi iman yang kuat. Ketika mendapat kesempatan berbuat curang atau korupsi, mereka melakukannya karena tidak memiliki akhlak yang kuat untuk menahan diri. Kisah Ibrahim yang secara berkala mengunjungi Ismail meskipun jarak yang jauh dan perjalanan yang melelahkan juga mengajarkan kita tentang pentingnya menjaga silaturahmi keluarga. Di zaman sekarang di mana teknologi sudah sangat canggih, seharusnya menjaga silaturahmi menjadi lebih mudah. Kita bisa video call, bisa chatting, bisa mengirim pesan kapan saja kepada keluarga kita. Namun ironisnya, banyak orang yang justru semakin jarang berkomunikasi dengan keluarga mereka. Anak-anak yang sudah merantau jarang menelepon orang tua mereka. Saudara-saudara yang tinggal di kota yang sama jarang saling mengunjungi. Ibrahim mengajarkan kita bahwa meskipun sibuk, meskipun jauh, kita harus tetap menjaga silaturahmi dengan keluarga kita. Ketika merenungkan kisah penyembelihan, ada satu momen yang sangat menyentuh yaitu ketika Ismail berpesan kepada Ibrahim untuk menyampaikan salamnya kepada ibunya Hajar. Ini menunjukkan betapa besarnya cinta dan hormat Ismail kepada ibunya. Meskipun dia sedang menghadapi kematian, dia masih sempat memikirkan perasaan ibunya dan ingin menyampaikan salamnya. Ini adalah contoh berbakti kepada ibu yang sangat mulia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, surga itu berada di bawah telapak kaki ibu. Ismail dengan perilakunya menunjukkan bahwa dia sangat menghormati dan mencintai ibunya, dan ini adalah salah satu sebab mengapa Allah mengangkatnya menjadi nabi. Di zaman sekarang, tidak jarang kita dengar tentang anak-anak yang durhaka kepada orang tua, yang membentak orang tua, yang tidak mau merawat orang tua ketika sudah tua, bahkan yang menyakiti orang tua secara fisik atau verbal. Ini adalah dosa besar yang sangat dimurkai Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menempatkan durhaka kepada orang tua sebagai salah satu dosa terbesar setelah syirik. Mari kita teladani Ismail dalam hal berbakti kepada orang tua. Hormati mereka, kasihi mereka, doakan mereka, dan rawatlah mereka dengan sebaik-baiknya, karena surga atau neraka kita juga tergantung pada bagaimana kita memperlakukan orang tua kita. Kisah sumur Zam-Zam yang muncul untuk menyelamatkan Ismail juga mengandung pelajaran tentang pertolongan Allah yang datang di saat-saat terakhir. Hajar sudah berlari bolak-balik 7 kali antara Safa dan Marwa, persediaan air sudah habis, Ismail sudah hampir mati kehausan, dan situasi terlihat benar-benar genting. Namun tepat di saat itulah pertolongan Allah datang. Air Zam-Zam memancar dari tanah dan menyelamatkan mereka. Ini mengajarkan kita bahwa pertolongan Allah kadang datang di saat-saat terakhir, di saat kita merasa sudah tidak ada harapan lagi. Namun jangan pernah putus asa, karena pertolongan Allah bisa datang kapan saja dan dari mana saja. Ada sebuah kisah yang masyhur di kalangan ulama tentang seorang hamba yang berdoa kepada Allah meminta pertolongan dalam suatu masalah yang sangat berat. Dia berdoa dengan sungguh-sungguh, namun pertolongan belum juga datang. Masalahnya semakin genting, dan dia hampir putus asa. Namun dia tetap berdoa dan bertawakal kepada Allah. Pada saat-saat terakhir, ketika situasi sudah sangat kritis, pertolongan Allah datang dengan cara yang tidak pernah dia duga. Ketika dia bertanya mengapa pertolongan datang di saat-saat terakhir, Allah menjawab melalui ilham di hatinya, "Aku suka mendengar suaramu berdoa kepadaku. Maka aku mengulur waktu agar kamu terus berdoa dan berzikir kepadaku." Ini adalah pelajaran yang sangat indah.
Kadang Allah mengulur waktu memberikan pertolongan bukan karena Allah tidak sayang kepada kita, tapi justru karena Allah ingin kita lebih dekat kepadanya melalui doa dan zikir. Setiap kali kita berdoa, kita berkomunikasi dengan Allah, dan Allah sangat senang ketika hamba-hambanya berkomunikasi dengannya. Jadi ketika doa kita belum dikabulkan, jangan berhenti berdoa. Teruslah berdoa, teruslah memohon kepada Allah. Karena bisa jadi penundaan itu adalah bentuk kasih sayang Allah kepada kita agar kita lebih dekat kepadanya.